Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pengawas, Bapak Ibu KCD, Bapak Ibu Guru para penulis ijazah. Hari ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana pengisian belangko ijazah khusus untuk belangko ijazah SD tahun pelajaran 2020-2021. Di awal saya berpikir bahwa penulisan ijazah ini, pengisian belangko ijazah ini bukanlah sesuatu yang baru bagi kita dan bukanlah sesuatu yang sangat sulit bagi kita. Namun demikian, saya sadari bahwa ada beberapa perbedaan tentang Juknis tahun sebelumnya dan Juknis tahun ini. Di grup-grup WhatsApp saya sudah sampaikan bahwa mari kita menelaah dengan cermat secara seksama Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020. Kemudian karena ada kekeliruan di lampiran tersebut, lalu keluarlah revisi Persesjen Nomor 5 Tahun 2021. Mana yang harus dipedomani? Saya jawab dua-duanya. Karena terkait dengan isi, itu kita mengacu ke Permendikbud 23 2020 terkait dengan lampiran, itu ada di Persesjen Nomor 5 Tahun 2021. Namun demikian tidak terlalu banyak hal yang keliru sesungguhnya di Persesjen Nomor 23 pada lampiran, hanya ada sedikit saja yang memang keliru di situ. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai di angka 1 yang bertanda tangan di sini, yang bertanda tangan di bawah ini kepala. Jadi yang ditulis di sini adalah nama sekolah Bapak Ibu. Ada yang tanya, Pak, apakah nama sekolah ini diikuti dengan nama kecamatan? Jawabnya adalah silahkan diisi nama sesuai dengan nomenklatur sekolah Bapak Ibu. Kalau memang nomenklatur sekolah Bapak Ibu itu mengikut sertakan nama kecamatan, maka di sini pun harus disertakan nama kecamatan. Tetapi jika nomenklatur sekolah Bapak Ibu memang tidak menggunakan nama kecamatan, maka di sini cukup ditulis nama sekolah Bapak Ibu. Satu contoh misalnya kalau di Kabupaten Mamuju itu memang rata-rata saya lihat dan bahkan secara umum nama sekolah itu untuk SD ya, SD itu tidak menyertakan nama kecamatan, kecuali misalnya SD nomor 1 Mamuju, SD nomor 2 Mamuju, dan seterusnya. Kemudian SD nomor 1 Tapalang, SD nomor 1, nomor 2 Tapalang, dan seterusnya. Tetapi pada contoh lain, misalnya yang memang tidak ada nama kecamatan di situ, ya tidak usah menuliskan nama kecamatan. Contoh SD Impres Rimuku. Itu memang kalau tidak salah nomenklaturnya memang sudah begitu, maka penulisan di belangko ijazah ini tidak perlu menuliskan nama kecamatan. Selanjutnya untuk angka 2, nomor pokok sekolah nasional, saya pikir ini jelas. Bapak Ibu tentu sudah hafal benar berapa nomor NPSN sekolah Bapak Ibu. Saya hanya menyarankan tolong diteliti dengan baik untuk sekolah-sekolah yang memang namanya sama. Jangan sampai yang kita gunakan adalah NPSN sekolah kembaran kita Bapak Ibu ya. Ada beberapa, di Kalumpang itu banyak yang kembar-kembar dengan kecamatan lain. Katakanlah SDN Lebani, SD Salukayu, dan sebagainya. Kemudian untuk di angka 3, kabupaten kota, ini ditulis kabupaten, misalnya Kabupaten Mamuju ditulis Mamuju, tanpa harus mencoret kata kota di sini.
Demikian juga wilayah lain yang memang mungkin dia adalah kota, itu tidak perlu mencoret nama kabupaten. Tidak perlu mencoret kata kabupaten di sini. Cukup ditulis nama kabupaten kota. Tentu kaidah penulisan nama wilayah itu harus diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya untuk angka 4, provinsi. Saya kira ini juga cukup jelas. Untuk Sulawesi Barat, ditulis Sulawesi Barat, bukan disingkat Sulbar. Karena lagi-lagi ini semua mengacu ke nomenklatur yang sudah dikeluarkan oleh Kemendagri. Kemudian untuk angka 5, nama, ini ditulis nama pemilik ijazah dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Saya ulangi, untuk nomor 5 ini diisi dengan nama pemilik ijazah dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Apa rujukan kita untuk menentukan bahwa nama pemilik ijazah sesungguhnya penulisannya bagaimana modelnya, hurufnya seperti apa dan sebagainya? Rujukannya adalah mengacu kepada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil. Saya kira jelas di sini ya Bapak Ibu. Nama menggunakan huruf kapital seluruhnya dan acuannya adalah akta kelahiran. Oleh karenanya, tidak ada salahnya untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa sebelum menuliskan ijazah anak-anak kita atau peserta didik kita untuk menghindari kekeliruan-kekeliruan yang akan terjadi ke depannya. Karena banyak kemudian belangko ijazah diajukan ke kantor, Pak, bagaimana ini nama siswa pemilik ijazah ini ada kesalahan. Ya, itu lain lagi ceritanya. Demikian juga untuk tempat tanggal lahir, itu ditulis tempatnya lahir di mana sesuai akta kelahiran, kemudian koma, tanggal berapa lahir, bulan berapa ditulis dengan huruf, dan tahun berapa. Ini juga rujukannya adalah akta kelahiran. Maka harus memang kepala sekolah kerjasama dengan guru-guru yang ada khususnya kelas 6 melakukan validasi data. Benar-benar memastikan bahwa rangkuman data yang akan kita tulis pada belangko ijazah peserta didik kita yang lulus tahun ini itu sudah benar-benar valid dan tidak ada yang salah lagi. Karena banyak kasus diajukan ke kantor dan aturan penggantian belangko ijazah itu hanya boleh dilakukan 6 bulan sesudah penerbitan ijazah pada tahun berjalan. Di atas dari itu sudah dikenakan dengan surat keterangan. Baik surat keterangan kesalahan penulisan ijazah, surat keterangan pengganti ijazah, surat keterangan rusak, dan sebagainya. Selanjutnya untuk angka 7, nama orang tua _ wali. Jadi yang dicantumkan di sini adalah nama orang tua pemilik ijazah. Ada yang tanya beberapa waktu lalu, Pak, boleh tidak nama ibu dari peserta didik saya ini yang saya tuliskan di kolom ini? Saya jawab boleh. Karena orang tua sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu yang dimaksud orang tua adalah ayah atau bapak, kemudian ibu, dan wali atau keluarga-keluarga lain yang mengasuhnya yang diakui secara sah oleh undang-undang. Seperti itu. Namun demikian untuk wilayah kita, bahkan di tempat-tempat lain juga sama, itu mayoritas yang dituliskan di kolom ini, di angka 7 ini, adalah ayah atau bapak dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya untuk angka 8, nomor induk siswa, ini diisi dengan nomor induk siswa yang dibuat oleh sekolah. Jangan sampai ada lagi yang bingung.
Ini diambil di mana, Pak? Nah, idealnya nomor induk siswa ini itu sudah ada sejak anak tersebut masuk di kelas 1 sekolah kita. Jadi bukan nomor induk siswa ini ada pada saat ijazah mau ditulis, itu nggak benar. Metode pembuatan nomor induk siswa ini untuk setiap sekolah itu macam-macam. Ada yang menulis tahun di depan, ada yang menulis tahun di belakang dan sebagainya. Kemudian disertai dengan nomor urut pendaftar pada sekolah tersebut. Ada juga yang mengurut itu sejak sekolah itu terbuka sampai pendaftar-pendaftar selanjutnya. Kemudian untuk angka 9 ini nomor induk siswa nasional. Ini nomor induk siswa nasional, harap sebelum ditulis belangko ijazah ini ada baiknya nomor induk siswa nasional siswa-siswi kita itu dicek dulu kebenarannya. Karena ada juga kasus ini ijazah sudah ditulis. Begitu dicek di sistem internet, sistem online, ternyata nomor induk siswa nasional ini pemiliknya bukan nama yang tertulis di sini. Artinya apa? Nomor induk siswa nasional ini ternyata adalah milik orang lain. Nah, ini juga fatal. Maka dari itu, sebelum mematenkan nomor induk siswa nasional, ada baiknya untuk mengecek secara online dalam rangka memastikan bahwa nomor induk siswa nasional tersebut benar-benar pemiliknya adalah siswa kita. Lanjut untuk angka 11. Nah, di sini yang berbeda dengan tahun lalu, angka 11 ini. Kalau tahun lalu dikatakan ditulis nama kabupaten tempat ijazah tersebut diterbitkan. Tetapi pada tahun ini, di sini dituliskan nama kabupaten, tetapi ditulis secara lengkap. Artinya apa? Konkretnya apa? Ya. Misalnya Mamuju, itu ditulis Kab titik Mamuju. Huruf kapital K, A kecil, B kecil, titik, kemudian kapital M, A dan seterusnya itu huruf kecil, koma, tanggal 16 Juni 16 Juni karena 2021 sudah ada disiapkan. Kalau tahun lalu dikatakan pengumuman kelulusan itu juga bisa digunakan sebagai tanggal penerbitan ijazah. Sedangkan tahun ini yang membedakan adalah penulisan tanggal ijazah, penerbitan tanggal ijazah paling cepat 1 hari sesudah pengumuman. Pengumumannya ini tanggal 15 Juni, 1 hari sesudahnya berarti 16 Juni. Sampai 31 Juli 2021. Untuk Kabupaten Mamuju kita sepakati tanggal 16 Juni 2021. Kemudian untuk angka 13 ini diisi dengan nama kepala sekolah. Nama kepala sekolah tidak perlu menggunakan huruf kapital seluruhnya, tetapi cukup di awal-awal kata. Di awal-awal kata. Kemudian di bawahnya dituliskan NIP bagi kepala sekolah yang memiliki NIP. Bagi kepala sekolah yang tidak memiliki NIP, cukup dicoret atau dibubuhkan tanda strip garis mendatar di tempat penulisan NIP ini. Kemudian saya hampir lupa, di kata kepala sekolah ini khusus untuk PLT itu tidak usah mencantumkan PLT di sini, di depan kata kepala sekolah ini. Selanjutnya, ini sebentar saya jelaskan nomor 14. Nomor 15, ditempeli foto dengan ukuran 3x4, hitam putih atau berwarna. Jadi mau hitam putih boleh, berwarna boleh. Setelah ditempeli dan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, maka dibubuhi stempel sekolah dengan ketentuan mengenai tepi pas foto sedikit dari siswa kita, kemudian juga mengenai tanda tangan kepala sekolah.
Pada saat penyerahan